Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Selamat siang, Profesor Suteki dan teman-teman yang kami hormati. Kembali lagi kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tujuan dan fungsi hukum. Ya, terima kasih kepada Calvin. Ya, saya materi pertama ingin membahas tentang teori etis dari Aristoteles yang mencetuskan teori ini. Aristoteles memperkenalkan teori etis dalam bukunya yang berjudul Retorika dan Etika Nikomacheia. Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah ius sum quic tribuere. Slogan lengkapnya itu Iustitia est constant et perpetua voluntas ius sum quic tribuere, yang dapat diartikan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya. Buku tersebut juga memberikan dasar-dasar sistem retorika yang berfungsi sebagai batu pijakan bagi perkembangan teori retorika dari zaman kuno hingga zaman modern. Sehingga buku ini dianggap sebagai karya tunggal yang paling penting dalam seni persuasi. Dan juga Socrates, Plato, Aristoteles memandang retorika dan puisi sebagai alat yang terlalu sering digunakan untuk memanipulasi orang lain melalui manipulasi emosi dan penguburan fakta. Salah satu kontribusi terpenting dari filsuf Aristoteles dalam buku ini adalah ia mengidentifikasi retorika sebagai salah satu dari tiga elemen kunci dalam filsafat, bersanding dengan logika dan dialektika. Next slide. Ya, selanjutnya ada keadilan. Keadilan ini menurut Aristoteles dibedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif atau remedial, yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum, atau dalam asas hukum tuh kita kenal sebagai equality before the law. Dalam etika Nikomacheia, misalnya Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam polis. Selanjutnya akan dibahas oleh Henny tentang macam keadilan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya adalah macam keadilan. Jadi dalam etika Nikomacheia, Aristoteles melihat bahwa terdapat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan sebuah prasyarat dasar dalam tata kehidupan baik dalam polis. Jadi dalam hal itu, ia membedakan ada tiga macam keadilan. Yang pertama adalah keadilan distributif, keadilan pemulihan, dan keadilan komutatif. Next slide. Jadi yang pertama ada keadilan distributif, yaitu keadilan yang memandang bahwa konsep adil akan terjadi apabila setiap pihak secara sama rata mendapatkan haknya. Misalnya saja dalam konteks hubungan antara negara dan masyarakatnya, yang mana negara harus memberikan apa yang menjadi hak warga negaranya, baik hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk menikmati atau menggunakan fasilitas publik, atau bahkan hak untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman. Yang kedua, ada prinsip keadilan komutatif, yaitu prinsip keadilan yang memandang bahwa yang mengatur urusan tentang transaksi antara pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Jadi misalkan saja ada dua syarat dasar yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi. Yang pertama harus terjadi kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan, dan yang kedua itu harus terjadi kesalingan. Dalam artian bahwa barang yang dipertukarkan itu harus sebanding. Misalkan saja jumlah sepatu yang akan ditukarkan dengan sebuah rumah atau dengan sejumlah makanan
harus memperhatikan atau harus setara dengan rasio seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu. Jadi Aristoteles mengungkapkan sebuah ungkapan keadilan dengan kata-kata, dengan ungkapan yaitu bahwa untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan untuk hal-hal yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara proporsional. Yang ketiga adalah keadilan korektif, yaitu keadilan yang mengatur, yang menghendaki adanya ganti rugi atau pemulihan sebagai upaya dalam ketidakadilan. Jadi misalkan saja contoh sederhananya, ketika kita berbuat salah kepada orang lain, maka kita harus meminta maaf. Atau contoh lainnya, misalkan seorang pembunuh harus dihukum setimpal dengan perbuatannya yang memang merupakan sebuah pelanggaran yang berat. Jadi mengapa disebut dengan teori etis? Karena memang teori etis ini isinya semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis kita masing-masing, sehingga kita bisa membedakan mana yang adil dan mana yang tidak adil. Namun teori ini oleh Van Apeldoorn dianggap berat sebelah karena terlalu mengagungkan keadilan yang mana memang pada prinsipnya tidak dapat menciptakan peraturan umum. Sedangkan peraturan umum merupakan sebuah sarana untuk menciptakan sebuah kepastian hukum dan tertib hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Citra. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori utilitas. Jeremy Bentham, seorang pakar hukum asal Inggris, mengemukakan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna atau efektif. Adagium yang terkenal adalah the greatest happiness for the greatest number, yang artinya kebahagiaan terbesar untuk jumlah yang terbanyak. Teori ini sangat mengagungkan kepastian hukum dan memerlukan adanya peraturan yang berlaku umum. Maka muncullah semboyan yuridis terkenal yang dikumandangkan oleh Ulpianus dalam Digesta, Lex dura sed tamen scripta atau Lex dura sed ita scripta, yang kalau diterjemahkan artinya undang-undang itu keras, akan tetapi memang sudah ditentukan demikian bunyinya. Next slide. Yang selanjutnya adalah kelemahan teori utilitas. Kedua teori di atas mengandung kelemahan yang sama, yaitu tidak seimbang atau berat sebelah. Akibat mengagungkan keadilan, maka teori etis mengabaikan kepastian hukum. Apabila kepastian hukum terabaikan, maka ketertiban akan terganggu. Padahal justru dengan ketertiban, keadilan dapat terwujud dengan baik. Sebaliknya, karena terlalu mengagungkan kegunaan, teori utilitas mengabaikan keadilan. Justru hukum mungkin menegakkan keadilan. Next slide. Adapun makna dan tujuan hukum yaitu beberapa contoh dari perkembangan teori tujuan hukum yang dapat dipakai untuk mendalami makna sebenarnya dari tujuan hukum antara lain. Yang pertama yaitu untuk menciptakan damai sejahtera dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu perlu dirujuk pandangan Ulpianus yang mengatakan luris pracepta sunt hae honeste vivere alterum non ladere sum cuique tribuere. Yang kedua yaitu hukum berusaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani, kejiwaan, dan rohani masyarakatnya, atau juga meningkatkan kepribadian individu-individu dalam hidup bermasyarakat. Ini disampaikan oleh Delefroid. Tujuan yang ketiga yaitu menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Tujuan yang keempat yaitu perundang-undangan tertua yang diketahui dari studi hukum ialah Perundangan Hammurabi, Raja Babilona sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Next slide. Tujuan yang terakhir yaitu tujuan hukum versi teori pengayoman. Pengayoman sebagai lambang keadilan yang disimbolkan dengan pohon beringin ditemukan oleh Menteri Kehakiman Suharjo untuk menggantikan simbol keadilan negara barat yang dirupakan oleh Dewi Themis atau Putri Ouranos dan Galah. Menurut teori pengayoman, tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif. Usaha mewujudkan pengayoman tersebut termasuk di dalamnya adalah A. Mewujudkan ketertiban dan keteraturan, B. Mewujudkan kedamaian sejati, C. Mewujudkan keadilan, dan D. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Laisla Bonita.
Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi hukum. Pada umumnya yang dimaksud dengan fungsi adalah tugas. Hukum berperan sedemikian rupa sehingga segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur. Sebab hukum menentukan dengan tegas hak dan kewajiban mereka masing-masing. Dan selanjutnya adalah tokoh dari fungsi hukum, yaitu yang pertama adalah J.P. Glastra van Loon yang menyebutkan bahwa fungsi hukum yaitu A. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup. B. Menyelesaikan pertikaian. C. Memelihara dan mempertahankan tata tertib serta aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan. D. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. E. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan merealisasikan fungsi di atas. Selanjutnya adalah tokoh yang kedua, yaitu Setiaran Basah yang berpendapat bahwa fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat, terutama di Indonesia, mempunyai panca fungsi, yaitu A. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. B. Integratif, yaitu sebagai pembina kesatuan bangsa. C. Stabilitatif, sebagai pemelihara atau termaksud di dalamnya hasil-hasil pembangunan, serta penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan masyarakat. D. Perfektif, yaitu sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan masyarakat. Dan E. Yaitu korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang makna dari fungsi hukum. Yang pertama adalah sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat berarti hukum sebagai norma merupakan petunjuk dalam kehidupan atau leven voorschreven. Contohnya yaitu orang yang menonton pertandingan sepak bola pasti telah mengerti apa yang harus dilakukan, seperti membeli karcis harus antri. Masuk ke dalam stadion pun perlu antri, dan apabila pertandingan telah selesai, para penonton dipersilahkan untuk keluar melewati pintu keluar yang sudah ditentukan. Semua hal tersebut berjalan tertib dan teratur, karena semuanya telah mengerti dan menaati peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Dan yang kedua adalah sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin artinya bahwa hukum yang bersifat mengikat dan memaksa, hal tersebut dapat dipaksakan oleh alat negara yang berwenang dan berpengaruh besar terhadap orang yang akan melakukan pelanggaran sehingga mereka takut akan ancaman hukumannya. Contohnya yaitu orang yang berutang harus membayar. Hal ini merupakan perwujudan dari daripada keadilan. Dan yang keempat adalah sebagai sarana penggerak pembangunan. Fungsi hukum sebagai penggerak pembangunan berarti bahwa hukum mempunyai daya mengikat dan memaksa, maka hukum dapat dimanfaatkan sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju. Dan yang keempat yaitu sebagai kritis dari hukum. Fungsi ini berarti bahwa hukum tidak hanya mengawasi masyarakat semata-mata, tetapi berperan juga untuk mengawasi para pejabat pemerintah, para penegak hukum, maupun aparatur pengawasan sendiri. Dengan demikian, semuanya harus bertingkah laku menurut ketentuan yang berlaku. Oke, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan mengenai materi yang telah disampaikan. Kesimpulannya ya ada, jika membahas mengenai tujuan dan fungsi hukum akan tidak ada habisnya, karena berkaitan dengan pemikiran atau pendapat banyak orang yang tentunya berbeda-beda. Seperti halnya pendapat para ahli mengenai tujuan dan fungsi hukum. Ada beberapa perbedaan dan ada juga kesamaan. Dari pendapat para ahli, muncul teori-teori yang dalam teori tersebut menjelaskan apa dan bagaimana tujuan maupun fungsi hukum itu. Aristoteles memandang bahwa tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk keadilan saja, baik keadilan distributif, komutatif, dan kolektif. Sedangkan menurut Jeremy Bentham, bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna atau efektif. Hukum juga tidak terlepas dari fungsinya. Fungsi hukum secara umum mencakup sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, dan sarana penggerak pembangunan dan sebagai kritis dari hukum. Nah, selanjutnya, kami juga menampung beberapa pertanyaan yang masuk dan ditanyakan mengenai materi yang kami sampaikan.
kami memberikan 5 slot pertanyaan yang akan kami jawab di akhir sesi nanti. Baik, ini dia 5 pertanyaannya yang akan dijawab oleh rekan-rekan saya. Untuk pertanyaan pertama, silahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Saudara Giovanro. Pertanyaannya adalah, menurut pengamatan kalian, bagaimanakah perkembangan dan kemajuan tujuan dan fungsi hukum itu sendiri? Apakah sudah sesuai dengan yang dicita-citakan dalam mencapai suatu keadilan? Jadi, saya akan mencoba menjawab. Apabila kita melihat konteks di Indonesia, memang tujuan dan fungsi hukum itu selalu mengalami perkembangan dan kemajuan. Walaupun masih belum atau masih bisa kita katakan jauh dari yang dicita-citakan dalam mencapai suatu keadilan yang memang benar-benar adil untuk semua orang. Namun jika kita mengingat istilah yang diberikan oleh Immanuel Kant, yaitu summum ius summa injuria, yang artinya bahwa keadilan tertinggi merupakan ketidakadilan tertinggi. Yang maksudnya adalah bahwa sebaik apapun keputusan, sebaik apapun pertimbangan yang dalam putusan hakim, apabila hanya mengedepankan kepastian hukum, itu yang akan terwujud adalah keadilan prosedural atau disebut dengan procedural justice. Dan kepastian hukum itu, apabila dalam putusan hakim itu memang sudah adil, bisa saja untuk mencari keadilan itu menjadi justru sebuah ketidakadilan yang luar biasa. Kira-kira begitu jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan kedua, ada pertanyaan dari Alfiana yang akan dijawabkan oleh Saudari Citra. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Alfiana. Pertanyaannya yaitu, mengapa Aristoteles dalam buku Retorika mengatakan bahwa kita sebagai manusia seringkali menggunakan kemampuan berbicara kita untuk mengelabui atau memanipulasi. Baik, mungkin saya akan meraba apa yang dikatakan oleh Aristoteles atau apa makna dari yang ia katakan. Terkadang manusia ketika ia memiliki sebuah kepentingan atau tujuan buat pribadi, ia ingin menggapai hal tersebut dengan cara instan, tidak mau merasakan proses bagaimana mendapatkannya. Sehingga jalan pintas cara yang digunakan cara licik, yaitu dengan memanipulasi seorang atau lainnya. Memanipulasi tersebut dapat dengan berbagai metode, dapat berupa eksploitasi, strategi yang kasar dan menipu, sehingga orang tersebut menguasai bahkan mengeksploitasi emosi dan mental. Hal yang ingin dikuasai bisa dimulai dari wewenang, kontrol, keuntungan tertentu demi menguntungkan pelaku manipulasi. Yang pasti satu pihak tersebut dimanfaatkan oleh orang lain. Dalam psikologi, taktik manipulasi sengaja dilakukan untuk membuat kondisi kekuasaan yang timpang, sehingga korban bisa dengan mudah dieksploitasi demi tertentu. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang nomor 3, yaitu pertanyaan dari Saudari Sinta. Kami berikan kesempatan untuk Saudari Laisla untuk menjawab dari pertanyaan Saudari Sinta. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sinta. Dan saya akan menyebutkan pertanyaannya, apakah hukum kita sudah benar-benar ideal dan berfungsi dalam mengatur ketertiban masyarakat? Dan menurut kelompok kami, ide dari hukum sendiri atau hukum itu sendiri sebenarnya sudah cukup baik jika kita lihat secara tekstual. Tetapi dalam pelaksanaannya terkadang seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita tidak dapat menyalahkan sepenuhnya pada hukum karena ada hal yang perlu kita ketahui seperti para penegak hukum yang melaksanakan dan menegakkan keadilan terkadang seringkali menyelewengkan kewenangannya atau kekuasaannya sehingga keadilan menjadi timpang. Sebagai contohnya yaitu para penegak hukum yang korupsi menjadikan hukum terkesan tidak adil dan dalam pandangan masyarakat. Seperti itu kurang lebihnya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan yang keempat dari Saudari Vanessa yang akan dijawab oleh saya sendiri. Saya membacakan pertanyaannya. Saya ingin bertanya, kelompok ini membahas tentang tujuan dan fungsi hukum yang mana berhubungan juga dengan penegakan hukum untuk mencapai keadilan. Adakah referensi dari kalian, tokoh hukum di Indonesia yang dapat dijadikan panutan karena sudah malang melintang, berjuang untuk mendapatkan keadilan? Baik, saya coba jawab dari apa yang saya ketahui. Bagi saya sendiri, terdapat beberapa nama yang bisa dijadikan panutan.
karena memiliki karir dan pengalaman, seperti Bahrudin Lopa, dulu seorang jaksa agung. Orang tersebut berbahaya pada zaman Soeharto. Lopa saat itu sering dipindah tugaskan karena sering menangani kasus-kasus besar. Saat ini ia menjadi jaksa agung dan menangani kasus korupsi mantan Presiden Soeharto. Lopa juga berhasil menyeret kerabat Soeharto yaitu Bob Hasan. Pengusaha besar juga pernah yaitu Tony Gozal yang dianggap kebal hukum. Adapun itu tokoh lain seperti Arjo Alkosar, Hakim Agung dan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Adnan Buyung, pendiri LBH, Bismar Siregar, mantan Hakim Agung Mahkamah Agung. Mungkin itu dia beberapa tokoh yang bisa saya rekomendasiin sebagai yang dapat kita jadiin referensi. Baik, untuk pertanyaan kelima ada pertanyaan dari Saudara Noval yang akan dijawab oleh Saudara Hafiz. Waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaannya dari Saudara Noval itu, apakah kebahagiaan dalam teori Bentham dapat dikatakan sebagai ukurannya itu seperti apa gitu? Dan dari prinsip kebahagiaan bagaimana diterapkannya? Gitu. Ya betul gitu. Ukurannya dalam teori Bentham itu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang gitu. Penilaian baik buruk atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak gitu. Kemanfaatan diartikan tuh menurut Bentham ya sama sebagai kebahagiaan gitu. Happiness. Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif gitu. Karena kualitas kesenangan setiap orang kan selalu sama gitu. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, maka perundang-undangan harus mencapai 4 tujuan gitu. Yang pertama to provide subsistence gitu, untuk memberi nafkah hidup. Yang kedua itu ada to provide abundance, untuk memberi nafkah makanan dan berlimpah. Yang ketiga itu ada to provide security, untuk memberikan perlindungan. Yang keempat itu ada to attain equity, untuk mencapai persamaan. Dan juga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik gitu. Lebih lanjut lagi tuh Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat. Ini sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat gitu. Walaupun dalam ajaran Bentham tuh sebenarnya dia sifatnya individualis ya gitu. Tapi dia tetap memperhatikan kepentingan masyarakat gitu, agar kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain itu tidak bertabrakan atau ya kontra gitu. Maka harus dibatasi, tidak terjadi homo homini lupus. Sama seperti Hobbes bilang kan gitu. Menurut Bentham, agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati kepada individu lainnya, sehingga akan tercipta kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat, maka akan terwujud gitu. Bentham menyebutnya the aim of law is the greatest happiness of the greatest number. Sekian, terima kasih itu jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Hafiz. Baik, jawaban dari Saudara Hafiz merupakan penutup dari sesi tanya jawab kita pada kali ini. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Sedikit banyaknya kami mohon maaf atas kesalahan kata atau ucapan dan perilaku yang kami sampaikan selama proses presentasi ini. Sekian dan terima kasih.